pada pertemuan yang ketiga ini. Kali ini kita masih membahas mengenai rangkaian hambatan. Kalian perhatikan gambar ini di atas. Ini adalah gambar beberapa komponen alat elektronika yang disusun di atas papan rangkaian. Di papan rangkaian ini ada beberapa komponen seperti komponen resistor. Nah, yang ini adalah gambar resistor. Kemudian ada juga transistor. Nah, namun yang kita pelajari di sini adalah tentang hambatannya, yaitu resistornya. Ini adalah hambatan resistor yang dipasang, ada yang dipasang paralel, juga ada yang dipasang secara seri. Minggu lalu, kalian sudah mempelajari mengenai hukum Ohm, di mana tentu saja kalian masih ingat bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian itu sebanding dengan tegangan atau beda potensial yang dipasang pada rangkaian tersebut. Kemudian, dijelaskan pula kemarin bahwa hubungan antara hambatan, kuat arus, dan juga tegangan dituliskan secara matematis dengan R sama dengan V per I, di mana R ini adalah hambatan dalam satuan ohm, V ini adalah tegangan dalam satuan volt, dan I ini adalah kuat arus dalam satuan ampere. Kalau digambarkan dalam bentuk rangkaian, jadi dibuatnya seperti ini. Nah, tegangan di sini kan dalam satuan volt atau dilambangkan dengan huruf V, tetapi tidak selalu dilambangkan dengan huruf V, bisa juga dilambangkan dengan huruf E, seperti pada gambar ini. Ya. Nah, E itu juga lambang sumber tegangan. Nah, jika suatu hambatan ini dipasang pada sumber tegangan, maka akan ada arus yang mengalir. Jadi, arus ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif ya. Saya berikan contoh soal untuk yang ada hubungannya dengan hukum Ohm. Seperti ini. Sebuah hambatan 100 ohm, misalnya saja pada gambar ini, hambatan ini adalah 100 ohm, dipasang pada suatu rangkaian yang dihubungkan dengan sumber tegangan 4 volt. Jadi sumber tegangannya adalah 4 volt. Berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Maka penyelesaiannya seperti ini. Jadi diketahui R-nya adalah 100 ohm, V-nya adalah 4 volt, yang ditanyakan adalah I-nya atau kuat arus. Maka, sesuai dengan persamaan R sama dengan V per I, sesuai dengan hubungan antara hambatan, kuat arus, dan tegangan, maka I itu juga bisa ditulis sama dengan V per R. Nilai V-nya adalah 4, R-nya adalah 100, maka 4 bagi 100 adalah 0,04 ampere. Nah, itu jika satu hambatan yang dipasang pada suatu rangkaian. Nah, rangkaian hambatan itu digolongkan menjadi dua. Ada rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Kemudian, ada lagi satu namanya rangkaian hambatan seri dan paralel. Dan ini lebih banyak dipasang pada rangkaian alat elektronika. Tetapi untuk mempermudah mempelajari, kita membedakannya dulu menjadi rangkaian hambatan seri dan juga rangkaian hambatan paralel. Nah, ini adalah gambar resistor yang disusun secara seri. Jadi kalau digambarkan secara dengan lambang, resistor dilambangkan dengan seperti ini ya. Kemudian sejajar, ini dirangkai seri, kemudian ini adalah gambaran aslinya resistor yang disusun secara seri. Tentu minggu lalu kalian sudah mempelajari mengapa resistor ini ada warna-warnanya pada badannya. Jadi warnanya ini menunjukkan besarnya resistor. Untuk mengetahui besarnya itu nanti kalian bisa baca kembali tentang cara membaca resistor ya. Nah, ini resistor yang dipasang secara seri. Ini juga gambar resistor yang dipasang secara seri. Disusun secara seri ini tujuannya untuk menghasilkan hambatan pengganti yang lebih besar. Itu tujuannya kalau dipasang secara seri. Kemudian bagaimana kalau dia dipasang secara paralel? Nah, ini adalah lambang resistor yang dipasang secara paralel. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Dipasang secara paralel ini tujuannya untuk menghasilkan hambatan pengganti yang lebih kecil. Baiklah, yang pertama, kita akan membahas mengenai rangkaian hambatan seri terlebih dahulu.
Jadi ini gambarnya. Jika hambatan yang dirangkai seri ini dihubungkan dengan sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung hambatan akan berbeda, sedangkan kuat arusnya adalah sama. Jadi, kalau dia disusun secara seri, maka berapapun kuat arus total yang mengalir, maka kuat arus pada ujung-ujung resistor ini juga besarnya sama dengan kuat arus totalnya. Misalnya, kuat arus yang mengalir di sini adalah 1 ampere, maka yang mengalir di sini juga 1 ampere, yang mengalir di sini 1 ampere, yang mengalir di sini juga 1 ampere. Atau secara matematisnya dituliskan IS maksudnya adalah kuat arus yang disusun secara seri, itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, sama dengan titik-titik sampai IN. Ini artinya, kalau misalnya dipasang resistornya ada lebih dari 3, maka di sini mungkin ada I4, I5, dan seterusnya. Kemudian, tegangan pada ujung-ujung hambatan akan berbeda. Jadi, tegangan totalnya tidak akan sama dengan tegangan pada resistor yang pertama, tidak akan sama dengan resistor yang kedua ataupun yang ketiga. Tetapi tegangan totalnya ini adalah tegangan yang mengalir pada resistor 1 ditambah tegangan yang mengalir pada resistor 2 dan ditambah tegangan yang mengalir pada resistor 3. Secara matematis dituliskan seperti ini. Vs sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kalau misalnya 3 resistornya sampai di V3 saja. Kemudian, sesuai dengan persamaan yang sudah kalian pelajari, di mana V itu sama dengan I kali R, maka diketahui bahwa R total atau hambatan penggantinya itu adalah R1 tambah R2 ditambah R3. Jadi cukup R1 tambah R2 ditambahkan dengan R3. Nah, itu untuk rangkaian hambatan seri. Kemudian berikutnya adalah rangkaian hambatan paralel. Ini adalah gambar rangkaian resistor atau hambatan yang disusun secara paralel. Jadi dia melewati titik-titik percabangan seperti ini, ya. Jika hambatan yang dirangkai paralel ini dihubungkan dengan sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung hambatan akan sama. Sedangkan kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan akan berbeda. Jadi ini berbeda dengan yang disusun secara seri tadi. Nah, jika misalnya tegangannya di sini adalah 4 volt misalnya, maka tegangan pada ujung-ujung hambatan 1 adalah 4 volt, ujung-ujung hambatan 2, 4 volt, ujung hambatan 3 juga 4 volt. Tetapi kuat arusnya berbeda. Kuat arus yang mengalir ini, kuat arus totalnya adalah kuat arus yang mengalir pada hambatan yang pertama, ditambah kuat arus yang mengalir pada hambatan yang kedua, ditambah dengan kuat arus yang mengalir pada hambatan yang ketiga. Atau secara matematisnya dituliskan VP atau tegangan paralel, itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Sedangkan kuat arusnya, IP atau I paralelnya adalah I1 tambah I2 ditambah I3. Dan bagaimana dengan hambatan penggantinya? Maka dituliskan seperti ini. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, demikian penjelasan dari Ibu mengenai rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel.